Selamat malam para VTuber seluruh Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Louis Ridwan ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sebagian sudah sering berjumpa melihat juga dari channel-channel saya. Ya, pada kesempatan hari ini saya memang diberikan tugas oleh manajemen untuk memberikan pengarahan atau hal-hal apa yang sebaiknya kita harus lakukan di masa tenang atau masa maintenance selama 2 minggu ini. Jadi kita sebaiknya apa yang kita isi, karena kita jangan membuang-buang waktu hal yang tidak berguna, apalagi kalau kita mendengarkan info negatif dari para haters ya. Tetapi kita harus mengisi dengan hal-hal yang positif. Nah, kiat-kiat apa yang harus kita lakukan, itu yang akan saya share pada kesempatan malam hari ini ya. Tapi sebelumnya saya akan coba menceritakan sedikit banyak perjalanan hidup saya, seorang Louis yang dari nol kita sama-sama bergabung dengan VTube dengan sama-sama, kalau dibilang receh, orang bilang 0,3 VP, tetapi kalau kita konsisten, kalau kita tetap teguh dan kita berjuang sepenuh hati, sekuat tenaga, dan kita tidak pernah menyerah, maka kita bisa mencapai hasil yang bukan lagi disebut receh, tetapi luar biasa. Tadi Pak Steven sudah menyebutkan angkanya berapa, ya kira-kira memang angka segitulah seorang diamond mempunyai penghasilan. Nah, disinilah mau saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu mungkin banyak di antara Anda semua, para VTuber dan juga para penonton sekalian yang juga mungkin belum menjadi seorang VTube. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya pun seorang Louis awalnya bergabung dengan VTube juga bukan karena kebetulan, tetapi juga ada suatu kondisi yang memaksa kita, karena kita tahu bersama di bulan Februari, bulan Maret kita memasuki era yang disebut pandemi, di mana pandemi ini tidak bisa terprediksi. Dan seperti kita tahu, banyak para orang-orang yang terdampak, baik itu secara pribadi perorangan, secara perusahaan terdampak dengan yang namanya COVID-19 ya. Saya juga termasuk salah satu korban COVID-19. Maka dari itu, saat saya diperkenalkan dengan peluang bisnis yang saya amatin, saya ditawarkan tidak langsung saya join, tapi saya mengamatin bagaimana sistemnya, saya pelajarin sampai saya mengerti. Dalam waktu 5 hari, akhirnya saya mengambil keputusan dan saya join. Setelah saya yakin, saya join dan saya jalankan dengan sepenuh hati. Maka dari itu, saya merangkak pelan-pelan, tetapi saya tidak kepingin hanya sekedar, karena begini Bapak Ibu, prinsip saya adalah kalau saya sudah meyakini sesuatu, saya pasti berusaha sekuat tenaga. Saya berusaha lebih dari yang lain, karena saya punya satu motto, think out of the box. Artinya apa? Saya tidak mau seperti orang kebanyakan. VTube menyarankan bahwa kita 20 member yang harus kita rekrut. Tetapi saat saya tahu bahwa 20 member adalah titik awal harus berhasil menjadi seorang leader, maka dalam benak saya berpikir, saya harus punya minimal 200 member. Itulah yang saya kejar Bapak Ibu. Saya tidak mau sekedar 20. Kenapa? Saya tidak mau seperti orang-orang biasa yang berhasil dengan minimum requirement, minimum target. Tetapi saya ingin menjadi seorang leader yang luar biasa, leader yang berbeda dengan yang lain. Maka dari itu saya menduplikasi diri saya. Target saya duplikasi. Yang harusnya 20, saya mentargetkan 200 orang yang saya referralkan langsung untuk menjadikan saya lebih dibandingkan VTuber yang lain. Dan itulah yang saya menjadikan saya lumayan cepat untuk mencapai peringkat-peringkatnya. Dalam waktu hanya sekitar 1 bulan, saya sudah bisa mencapai, dalam waktu 15 hari saya sudah bisa mencapai bronze. 1 bulan saya mencapai silver, dan dalam waktu 2 bulan gold, dan akhirnya saya menjadi seorang diamond dalam waktu sekitar 8 bulan lebih 1 minggu. Ya, saya memang sengaja waktu itu diamond saya menahan Bapak Ibu sekalian. Ada hal yang saya memang sengaja menahan diamond saya. Kenapa? Karena saya ingin meraih suatu bukan posisi ya, tetapi suatu
julukan, ya, julukan yang beda karena dari awal banyak yang couple diamond, ada yang juga double platinum dan sebagainya. Saya merasa wah semua title sudah diambil orang-orang semua. Terus title apa yang saya harus ambil? Saya merasa tidak ada title yang, wah saya nggak ada title semuanya, saya nggak ada yang pertama. Maka saya punya ide waktu itu. Saya sengaja menahan diamond saya, supaya saya di posisi platinum, saya menjadikan keluarga inti saya, mama saya, istri saya menjadi seorang platinum. Dan saat itu jadi, maka saya bisa punya gelar khusus, yaitu saya menjadi triple platinum se-Indonesia. Itulah impian saya yang saya kejar, karena lainnya sudah diambil orang. Double diamond ada, double platinum ada, saya hanya pertama kali triple platinum se-Indonesia. Dan tidak lama dari triple platinum, seminggu kemudian saya sudah langsung saya push menjadi seorang diamond. Jadi saya mempunyai cara berbeda untuk bisa meraih suatu kesuksesan, ya. Ini sengaja saya ceritakan kepada Bapak Ibu sekalian, supaya Bapak Ibu sekalian juga bersemangat, ya. Dan tadi saya ceritakan juga kepada Bapak Ibu, karena saya di awal berangkat dari keterpurukan, dan saya merasa banget bahwasanya Fitup ini berharga bagi saya, membantu saya, dan saya yakin apabila Fitup tidak ada, maka kondisi seorang Louis tidak akan seperti sekarang. Dan itu saya yakinin dan saya imanin. Maka dari itu kenapa saya benar-benar kepingin juga membantu banyak orang yang terpuruk, ataupun mereka dalam kondisi kurang baik ekonominya atau secara kehidupannya, mereka bisa terbantu dengan Fitup. Karena saya sudah mengalami sendiri. Saya kadang kalau malam merasakan, apabila saya tidak ada Fitup, maka nasib saya akan berbeda, Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu saya benar-benar kepingin mengajak seluruh rekan-rekan sekalian, seluruh orang Indonesia yang ada, bergabung untuk Fitup. Kenapa? Karena Fitup bisa memberikan masa depan cerah untuk Anda sekalian. Semua orang bisa ikut menjadi seorang Fituber. Tidak perlu suatu skill, tidak perlu dia harus pinter bagaimana, tidak perlu harus sekolah. Yang penting punya HP Android dan ada kuotanya, cukup. Dia yang penting usia di atas 18 tahun, sudah boleh join. Ya, Bapak Ibu, saya kepingin semua orang bisa mengerti. Kita tahu di sana banyak haters yang bilang Fitup ABC, bagaimana ilegal dan sebagainya. Udah, jangan dipikirin. Kita buktikan bersama nanti bahwa apabila Fitup ini sudah berjalan secara di 3.0, maka kita akan berusaha kembali mengajak para orang-orang untuk bisa join lebih banyak lagi di Fitup. Dan sudah banyak testimoni Bapak Ibu sekalian bahwa Fitup ini benar-benar berdampak luar biasa membangun ekonomi Indonesia di tengah keburukan. Biarpun mungkin jumlahnya sekarang masih kecil. Kenapa? Karena banyak haters yang bilang begini begitu, dan dari pihak akhirnya menjadikan kita kita ragu. Banyak orang-orang mau join ragu karena merasa masih ilegal dan sebagainya. Tapi sabar, sebentar lagi kita akan bisa menuju ke arah sana, ya. Maka dari itu sekarang saya akan berbagi kepada Bapak Ibu sekalian kiat-kiat Bapak Ibu sebagai para Fituber yang sudah menjadi seorang Fitup. Bagaimana kiat Anda sebagai leader maupun Anda sebagai member. Saya yakin Anda akan menjadi leader semua karena Anda mempunyai beberapa member. Apa yang harus Anda lakukan seperti yang saya lakukan dengan tim saya di masa maintenance ini. Oke? Ya. Ada 4 poin yang saya akan coba share kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah, Bapak Ibu sekalian, pekerjaan seorang Fituber itu tidak hanya sekedar kita menjalankan misi, tidak hanya aktivitas sehari-hari menjalankan misi seperti biasa, menonton saja, tetapi kita juga mengajak orang untuk selalu menduplikasi, ya. Kita jangan hanya, saya pokoknya yang penting saya sudah jalankan misi. Tidak. Tetapi kita juga harus mengedukasi tim di bawah kita bagaimana. Kita punya member-member yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, kita harus mengedukasi mereka. Apakah mereka juga melakukan hal yang sama seperti kita? Kemudian juga dia punya member.
kita juga memonitor apakah benar membernya di bawahnya dia juga melakukan hal yang sama. Edukasi harus berjalan terus-menerus sampai ke bawah Bapak Ibu, sehingga akhirnya seluruhnya berjalan semua bersama-sama. Tugas seorang leader harus demikian, ya. Jadi kita selain diri kita sendiri, kita juga harus mengedukasi kepada tim untuk melakukan hal yang sama di bawah. Selain itu juga seorang VTuber nanti di VTube 3.0 ada 2 lagi tambahan tugas. Apa itu? Yang pertama adalah VTuber ke depan adalah juga ikut berkontribusi mempromosikan produk-produk UMKM untuk melihat iklannya, untuk mendukung program pemerintah yaitu UKM Go Online. Apa maksudnya? Ya, kita nanti ke depan kita akan banyak bekerja sama dengan para UMKM, ya. Jadi mereka akan banyak mengiklankan di VTube dan kita mencoba menarik mereka. Kita sebagai para VTuber kita mengajak UMKM, ayo siapa yang mau beriklan di VTube? Karena iklan di VTube dari sisi price harganya sangat kompetitif. Dan hasilnya sudah ada beberapa testimoni daripada para pengiklan yang menyatakan bahwa iklan di VTube hasilnya 300% dibandingkan normal. Termasuk saya sendiri pernah mengiklankan di VTube dan memang hasilnya luar biasa. Yang sebelumnya dari produk yang tidak terlalu banyak peminatnya, begitu saya memasukkan iklan di VTube, maka yang menelpon atau membeli sangat-sangat luar biasa hingga admin kami kewalahan. Ya, tapi memang harus dipersiapkan. Kalau kita memang masuk di iklan yang tiba-tiba booming, kita harus siap. Jangan sampai kita bisa terima order tapi kita nggak bisa closing, ya. Itulah tugas pertama nanti kita di VTube 3.0, kita mengajak juga para UMKM sebagai member dan mereka akan menjadi member VTube yang akan mengiklankan produk-produknya supaya produknya dapat dipromosikan di VTube dan akhirnya membuat mereka lebih berkembang UMKM-nya sesuai dengan program pemerintah, ya tadi UMKM Go Online. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah VTuber juga akan terlibat dalam hal edukasi terhadap kewirausahaan, perikanan digital, bahkan VTuber sendiri. Anda sebagai VTuber juga adalah potensial customer untuk siap membeli dan memakai produk-produk UMKM Indonesia. Maksudnya apa? Bapak Ibu sekalian, kalau nanti di iklan-iklan kita banyak produk-produk UMKM yang mereka promosi, kita sebagai VTuber, member VTube yang sudah join dan kita sudah klik iklannya untuk kita tonton, kita dapat misi. Pertanyaannya, kalau produk itu adalah produk sehari-hari dan yang memang kita butuhkan, kenapa tidak kita ikut berkontribusi, ikut membeli? Toh kita juga mendapatkan membeli dengan menggunakan VP. VP-nya juga kita punya, didapat dari misi yang tadi. Kita bersama-sama mengaktifkan ekosistem ini supaya antara pembeli dan penjual saling terkait dan akhirnya saling membesarkan. Begitu Bapak Ibu juga berkontribusi untuk sebagai pembeli sendiri, sebagai konsumen. Kalau produknya memang berguna, ya kita tidak sarankan kalau produk tidak berguna untuk Bapak Ibu. Tetapi produk yang sehari-hari misalkan dibandingkan beli tempat lain, Bapak Ibu bisa membelinya lewat VTube, di mana harga yang sama. Dan Bapak Ibu otomatis dengan tidak secara tidak langsung Anda ikut berpartisipasi mengembangkan UMKM dan akhirnya UMKM pun merasa mendapatkan manfaat, promosinya berhasil, dia promosi lagi, semua member juga beli lagi dan berputar, akhirnya ekosistemnya akan bertambah dan besar. Ini yang kita akan arahkan untuk dimulai VTube 3.0. Jadi Bapak Ibu, kita punya tugas yang berbeda, tetapi inilah yang sebagai VTuber akan kita lakukan di masa depan. Karena ingat Bapak Ibu sekalian, kita persiapan menyongsong e-commerce ya nanti. Jadi itu nanti akan membuat penghasilan Bapak Ibu, income Bapak Ibu juga akan bertambah besar dengan adanya e-commerce nanti. Maka persiapkanlah dari sekarang hal itu. Itulah poin pertama yang saya mau sampaikan terkait dengan apa kita sebagai VTuber. Yang kedua, terkait dengan apa yang harus kita lakukan selama masa tenang ini atau masa maintenance. Yang kedua,
di tim saya melakukan suatu kegiatan itu namanya Zoom Talk, yaitu melalui aplikasi Zoom kita berdiskusi. Ya, kenapa? Karena saya tahu bahwa saya di masa tenang ini banyak haters yang berbicara negatif, sehingga membuat tim kita kadang merasa drop dan sebagainya. Mereka butuh suatu informasi. Pasti saya yakin para member VTuber kepingin selalu terupdate. Kalau bisa itu setiap menit maunya diupdate beritanya apa gitu. Ya, saya tidak bisa tiap menit. Saya bilang oke, kita akan ada Zoom Talk, yang mana saya akan adakan juga kalau di tim saya setiap hari Selasa dan Kamis. Kami ada 4 batch dan sudah jalan 2 batch, tinggal nanti hari Kamis besok pukul 2 siang sampai dengan sekitar 3:30 sore selesai. Ya, silahkan kalau teman-teman mau join, silahkan bergabung di dalam Zoom Talk yang ada linknya di dalam grup ya. Oke, itu salah satu kegiatan saya. Tujuannya apa, Bapak Ibu sekalian? Teman-teman juga bisa membuat Zoom Talk untuk masing-masing tim Anda sendiri. Tujuannya adalah memberikan edukasi. Boleh Anda WA saja, boleh, atau kadang-kadang mereka kepingin bisa langsung diskusi langsung. Secara WA juga bisa, tetapi mereka Pak, saya lebih senang diskusi langsung. Oke, saya membuka suatu open discussion dengan menggunakan Zoom Talk supaya teman-teman bisa semuanya bertanya kepada saya langsung dan saya bisa menjawab sesuai dengan kapasitas saya. Itu yang saya lakukan kedua terkait dengan persiapan kita di masa tenang ini. Dan yang ketiga adalah pembekalan ke member, Bapak Ibu. Ini sangat penting, Bapak Ibu, ya. Member kita dibandingkan mereka menunggu saja, dibanding mereka hanya mendekadang-kadang karena menunggu, mendengarkan kata-kata negatif dari haters, alangkah baiknya kita membantu mereka, mempersiapkan mereka presentasi terkait VTube yang sudah ada, agar mereka bisa mempersiapkan diri, mengundang teman-temannya mereka, yang mana seperti pada waktu zaman dulu kita pertama mau join, ataupun waktu kita pernah ada masa tenang dulu atau maintenance yang dulu, kita persiapkan secara offline. Kita mengajak mereka, member-member baru secara offline, siapkan mereka sebagai bekal atau sebagai modal kita untuk pada waktu VTube 3.0 dibuka pendaftarannya, kita sudah punya tambahan member yang pastinya akan sangat luar biasa. Karena kekuatan bisnis VTube adalah big data. Big data adalah orang. Semakin banyak kita mengajak orang di bawah kita, itulah big data Anda sebagai leader. Jadi kalau Anda mau jadi leader yang berhasil, Anda harus menjadikan sebanyak mungkin member di bawah Anda. Ya, Bapak Ibu, itu adalah poin ketiga yang saya sampaikan. Dan terakhir, poin keempat adalah dalam masa tenang ini, saya selaku leader, saya menyampaikan kepada para tim saya dan kepada seluruh VTuber Indonesia, silahkan, tidak harus dari jaringan saya juga, silahkan bagi teman-teman yang mau mengirimkan testimoni-testimoni pendek terkait keberhasilan, cerita kalian terkait keberhasilan kalian atau dampak VTube kepada kehidupan kalian. Ya, saya menunggu kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa memberikan sharing kepada saya. Saya akan memberikan suatu kumpulan cerita berseri, nanti akan saya coba upload ke dalam channel saya, supaya cerita kalian itu akan menginspirasi juga kepada seluruh VTuber atau orang-orang di Indonesia nantinya. Saat mereka tahu 3.0 sudah berjalan untuk VTube 3.0, maka video kalian akan memberikan dampak dan sekaligus promosikan bahwa kalian adalah bagian daripada VTuber yang sudah dibilang berhasil. Berhasil di sini tidak harus kita beli mobil atau beli rumah, tidak, Bapak Ibu sekalian. Cukup kita bahwa VTube ini mengubah dari kehidupan saya yang tidak sebelumnya kondisinya kurang baik menjadi baik, itu sudah jauh lebih berharga. Karena antara hidup dan mati, antara tidak bisa menjadi bisa. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, keberhasilan itu tidak dinilai dari uang, tetapi ada sesuatu sukses apa yang dari sebelumnya tidak bisa menjadi bisa, itulah suatu hal yang sudah luar biasa, Bapak Ibu. Ya, itulah yang 4 poin yang saya sampaikan
nanti ada di dalam teman-teman yang bergabung di grup saya akan tahu bahwa ada channel yang saya berikan khusus untuk alamat email. Silakan teman-teman bisa mengirim ke alamat email tersebut apabila teman-teman mau ikut menceritakan testimoni pendek Anda, supaya Anda akan saya coba gabungkan dalam bentuk beberapa kolaborasi, beberapa video kecil, dan nanti akan saya share supaya bisa menginspirasi teman-teman seluruh VTuber dan seluruh Indonesia pada khususnya. Ya Bapak Ibu sekalian, demikian sharing dari saya. Semoga dalam masa tenang ini teman-teman semua tetap termotivasi, tetap satu hati, satu komando, long list VTube. Jadi jangan ada celah untuk haters masuk atau mendengarkan berita negatif dari haters, tapi fokus kepada grup kita, leader kita, manajemen kita. Kita percayakan manajemen akan melakukan yang terbaik untuk kita. Tinggal kita mempersiapkan proses internal kita supaya kita siap menyongsong VTube 3.0 yang akan pasti lebih dahsyat dibandingkan yang sebelumnya. Demikian dari saya. Terima kasih teman-teman sekalian. Salam VTuber.